dia mensortir, memfilter, kemudian untuk mengambil keuntungan buat penegak hukum itu sendiri. Oke. Dan ini yang diduga terjadi di kliennya Bung Firman. Ya, itulah makanya Febri Adriansyah. Makanya kami membuat buku. Oh, jadi gini, ada kasus korupsi besar. Iya. Tapi dilokalisir di sini. Iya, di sini untuk sisanya diambil, diperas dan seterusnya. Begitu. Dan itu yang diduga dilakukan oleh Febri Adriansyah. Diduga ya? Diduga. Di banyak tempat itu risikonya terlalu tinggi kalau ditangani di kejaksaan. Harusnya? Di KPK. KPK. Tapi kan mereka punya yang disebutnya sebagai kata-kata berwenang di dalam Undang-Undang 19 itu nggak digunakan wewenangnya gitu. Karena Anda bisa bayangkan kalau Anda punya wewenangnya nggak digunakan, itu Anda manusia macam apa gitu. Kembali di Rakyat Bersuara. Saya tadi berikan kesempatan untuk Prof. Firman Wijaya untuk menjelaskan semua apa yang kemudian dibahas. Ada kematian tidak wajar di tengah kasus besar yang melibatkan klien Anda. Ya, saya sebelumnya bukan menanggapi, agak diskusi sama Bang Saud tadi soal teori kucing itu. Sama saya juga mau bertanya juga selain kematian. Oh, ya. Mas dan uang itu punya Don Rito. Kami juga mengundang pengacara Don Rito di sini, tapi tidak bersedia hadir. Saya ingin bertanya Anda, bagaimana caranya rumahnya milik Bung Febri Adriansyah, ex Jampitsus, tapi ada uang ratusan miliar, hampir 1 triliun kalau dijumlahkan, bukan punya beliau. Bagaimana menjelaskan itu? Ya, itu nanti masuk dalam pembuktian materialnya. Kan yang kita ajukan sebenarnya, tapi sebelum lupa saya tentang teori kucing dulu, Pak. Boleh, silakan. Jadi teori kucing ini betul menurut beliau dalam sebuah konsep strategis. Kucing itu tidak penting warnanya apa. Yang penting dia bisa nangkap tikus, kan gitu ya Bang ya. Hanya problemnya sekarang kucing itu kalau tergantung warnanya juga gitu Bang. Ya, kalau warnanya tidak sesuai dengan selera, karena model-model warna-warna kucing itu bisa menentukan sikapnya juga Bang. Jadi mungkin Abang bisa tahu. Kadang-kadang ini kan harus dengan komunikasi level tinggi karena beliau kan mantan intelijen. Jadi pahamlah maksud kucing itu warnanya bisa biru, bisa kuning, bisa merah, bisa hijau dan sebagainya. Tapi warna itu sekarang menjadi soal gitu. Nah, kedua sebenarnya dalam pendekatan Chambliss teori itu ya termasuk dalam kasus ini kalau mau dikaitkan apakah teori jaring laba-laba itu Bang ya cukup mampu Bang? Yang selama ini sudah disebut sebagai metode-metode yang sophisticated, yang canggih, yang Bang Saud juga pada waktu memimpin juga menerapkan teori itu, jaring laba-laba. Nah, saya lupa ya, spider webs itu sebenarnya ingin menggambarkan bahwa semua hal itu bisa dijangkau dengan jaring itu. Hanya problemnya jaring itu kadang-kala tidak kuat, dia gampang putus. Nah, itu yang saya ingin mengatakan, memang kadang-kala ini sangat kasuistis. Hampir dikatakan tidak ada solusi tunggal untuk menggunakan teori yang paling kuat ya. Karena bagaimanapun setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada zamannya dan juga dengan sistemnya. Nah, saya sekarang ingin masuk sedikit pada soal upaya hukum yang sekarang ini kita ajukan. Yang paling penting sebenarnya ini ada soal, Pak. Ada undang-undang baru, ya, ada undang-undang lama, ada undang-undang baru. Ada prinsip yang mengatakan bahwa itu lex post, hukum yang lama akan kalah dengan hukum yang baru. Tapi pada rezim yang sekarang, ya, rupanya ini kaitannya juga dengan tujuan keadilan, Pak. Tadi disampaikan oleh beliau-beliau ada seorang yang meninggal tanpa kejelasan kasusnya, kemudian ada kaitan dengan kasus-kasus semacam ini. Ini kan bukan rakyat bersuara aja, tapi suara keadilannya. Saya sebenarnya agak berpikir kalau hukumnya nggak selesai-selesai negara hukum ini, kenapa nggak diganti aja jadi negara keadilan? Karena problem keadilannya itu yang. Nah, di dalam permohonan yang kita ajukan adalah soal keadilan. Pertama, aspek fairness. Ini karena banyak sekali pasalnya. Saya mungkin udah bersepakat dengan tim, mungkin nanti lebih exploringnya ada di proses pra-peradilan berjalan yang insya Allah kalau tidak ini minggu depan mungkin sudah mulai bersidang. Jadi yang pertama itu aspek keadilannya. Kalau ada perubahan atau pergeseran undang-undang, sekalipun undang-undang yang baru
itu prinsipnya adalah yang diberlakukan. Tapi kalau undang-undang yang baru itu justru memberatkan, maka ada prinsip yang namanya favor rix. Ya, mana yang paling menguntungkan di undang-undang itu, ya itu yang diterapkan. Tapi yang terjadi pada kasus Pak Feby, prosedur-prosedur yang dilakukan justru malah mengarah pada pelanggaran pada asas favor rix itu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa betul seseorang itu boleh ditetapkan sebagai tersangka itu 2 kali atau lebih? Ya. 2 kali maksudnya? Ya, Polisi. satu ditetapkan oleh kepolisian. Oke, yang ya, kedua dengan oleh seprindik. kejaksaan. Yang kedua oleh kejaksaan. Saya ingat ada prinsip yang namanya double jeopardy itu. Kalau di negara lain, kalau di perdata itu nebis in idem, kira-kira itu. Nanti akan ada perdebatan. Oh, ini belum masuk substansial, ini masih aspek. Bentar. Waktu itu kan sempat rame itu karena dari kepolisian dialihkan ke kejaksaan, lalu kemudian Kapus Penkum waktu itu Pak Anam menyatakan bahwa statusnya kembali menjadi saksi, lalu kemudian dikoreksi menjadi tersangka. Ya. Itu nggak boleh tuh sebenarnya, harus kalau tersangka ya harus jadi saksi, harusnya nggak boleh tersangka lagi kalau dialihkan. Ya, ini yang kecuali dilimpahkan ya, berbeda. Ya. Menurut Anda gimana? Jadi ada dokumen-dokumen memang yang diterbitkan dalam bentuk sprindik yang sampai hari ini secara existing itu ada 2 status tersangka itu. Nah, ini yang sebenarnya dengan prinsip double jeopardy atau nebis in idem itu sebenarnya dilarang. Double jeopardy maksudnya double jeopardy pidana 2 kali dengan istilah pasal yang sama. Ya, kalau dalam pidana itu double jeopardy, kalau di dalam perdata itu nebis in idem. Jadi seorang tidak boleh dihadapkan. Ya, ada yang nanti memperdebatkan, oh itu nanti nunggu proses peradilannya. Ya, itu baru berlaku asas itu. Tapi menurut saya karena ini menyangkut CJS, Criminal Justice System, atau di depannya ditambah Integrated Criminal Justice System, kenapa tidak dari awal? Ya, kenapa dibiarkan kalau ada pelanggaran kemudian nanti saja perdebatannya di pengadilan. Nah, hal-hal semacam ini yang sudah sebenarnya dinafikan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, sebenarnya apa betul proses upaya paksa, penyelidikan, penggeledahan, penyitaan dan sebagainya itu sudah memenuhi standar prosedural yang sudah ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, ini memang dari dokumen-dokumen yang kita telisik atau yang kita lihat, sebenarnya kita bisa meneropong pasal-pasal yang ada. Sebenarnya cukup banyak ini pasal-pasal yang ada kaitan dengan pelanggarannya. Tapi saya sudah bersepakat dengan teman-teman mungkin hal yang cukup fundamental saja, misalnya prinsip-prinsip yang dianut di dalam ICCPR itu dan baik di dalam pasal 15 ayat 1, pasal 49 ayat 1, ICCPR KUHP Jerman, dan ada beberapa perkara yang kita jadikan sebagai presiden. Sekalipun Indonesia itu nggak menganut binding for precedent, kita tidak mengikuti jurisprudensi secara ketat. Nah, di sini ada juga apa yang disebut dengan trading in influence, ya, dagang pengaruh itu, Bang. Nah, ini kita ingin lihat apakah penetapan tersangka ya dengan TAP nomor 3 TAP nomor 3 2026 itu yang di situ menyebutkan ini terjadi trading in influence. Menurut saya dokumen-dokumen ini sudah begitu konklusif. Ya, seolah-olah menempatkan seseorang itu sebagai tersangka. Padahal di dalam pasal 91 KUHP itu menegaskan penegak hukum siapapun tidak boleh menerapkan prinsip praduga bersalah itu. Nah, makanya ini sebenarnya bagian dari dekorasi dan fitur-fitur di dalam hukum acara pidana yang baru yang menjadi antisipasi dampak-dampak negatif dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang lama, Undang-Undang nomor 8, saya jadi lupa itu, KUHP itu, ya, yang disebutkan sebagai masterpiece, ya, dia sebagai karya agung, itu Bang tadi istilah. Tapi ternyata dalam praktek-prakteknya justru tidak menunjukkan proses yang agung. Nah, penetapan baik proses di polisian maupun di kejaksaan ya. Nah, yang paling berbahaya adalah
trading in influence. Karena sampai hari ini belum ada pasalnya. Belum ada memperdagangkan pengaruh. Iya, memperdagangkan pengaruh itu. Maka itu sebenarnya di dalam pertimbangan huruf C itu, ya betul hal tadi Bang, itu menegaskan dalam putusan pidana tahun 2019. Nah yang tadi juga sudah dibincangkan oleh senior kita Bang Saud tentang delik asal itu Bang. Apakah tindak pidana TPPU sebagai apa itu delik lanjutan, ya, sebagai delik lanjutan atau follow up crime, masa tidak ada delik asalnya? Ini common sense saja, ya kan, nalar saja. Setiap peristiwa, ya, setiap akibat, kalau pendekatan causa in effect atau causa mekanisme mengukur sebab akibat, setiap peristiwa pasti ada akibatnya dan ada penyebabnya. Jadi pasti ada faktor pencetus, ya, dan ada faktor penentu. Nah, ini sebenarnya cara merasionalkan. Di sini nggak ada, maksudnya di mana? Ya, tiba-tiba ditegaskan begitu saja bahwa trading in influence sudah ada dan tindak pidana asalnya sudah ada di dalam tindak pidana TPPU. Nah, menurut saya ini tidak rasional, ya, karena di dalam undang-undangnya termasuk yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi terkait dengan pasal-pasal di dalam undang-undang TPPU khususnya, ya. Merana bener ya Pak Febri ini ya. Ya. Merana loh Pak Febri, saya dengar begini ya. Ya, jadi di sini memang Pak Febri seperti gini. Ya, jadi kan yang disampaikan oleh Prof sahabat saya ini ya. Prof Firman ya. Prof Firman ya. Seperti menempatkan Pak Febri itu menjadi korban dari penerapan tindakan hukum yang melanggar prinsip-prinsip dasar. Apa sebegitu tidak profesionalnya penegak hukum ya ketika menghadapi Febri, ya. Febri ini kan tokoh ya. Tokoh yang betul-betul dia seorang yang diberi kewenangan menegakkan hukum korupsi dan prestasinya hebat dan punya kekuatan hebat. Ya. Yang disampaikan oleh Mas Firman ini menempatkan seakan-akan Febri itu rakyat biasa, ya, yang di pinggir jalan, yang mau dikenakan, katakanlah aktivis lah, ya, aktivis yang mau dikenakan pelanggaran terkait prinsip-prinsip yang sangat mendasar. Ya enggak lah, ya. Ya ini enggak kan lah, begitulah ya. Baru permohonannya kan, iya. Deskripsinya kira-kira seperti itu. Ada yang bisa Anda patahkan nggak? Satu hal yang saya bisa sebutkan sebetulnya ya. Ini kan tadi Pak Saud sampaikan. Ya. Di 12 Juni 2025 kami itu melaporkan peristiwa pidananya. Ya. Ya, yang disebut predikat crime tadi, ya, ada ya. Kami itu siapa? Melaporkan siapa? Kosmak melaporkan Febri Adriansyah. Iya, di Kortas Tipikor 12 Juni 2025. Sebelum penggeledahan dan seterusnya. Oh iya, setahun sebelumnya kami laporkan. Oh di 2025 ya? Iya. Oke, jadi penggeledahan itu dilaporkan oleh Kosmak. Iya. Oh ini baru tahu nih. Nah, ini baru terbuka. Ya. Jadi penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Peluncuran buku harus hadir loh. Iya, jadi gini loh. Sebentar. Ini menarik. Jadi 12 Juni 2025 tahun lalu ya. Kosmak, Koalisi Sipil Masyarakat Anti Korupsi, di antaranya adalah Bung Sugeng, itu melaporkan terkait tindak tanduk Jampitsus kala itu, Febri Adriansyah, yang janggal dan terindikasi korupsi besar. Betul ya. Polisi kemudian bergerak. Iya. Sampai kemudian melakukan penggeledahan di setahun sesudahnya 2026. 4 Juli laporan tersebut dinaikkan sidik. Ya. Itu satu 4 Juli 2026. 26 setahun kemudian, lebih dari setahun kemudian. Kemudian di Juli ini predikat crime-nya nanti saya jelaskan nih ya. Kita melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi terkait manipulasi kualitas batu bara yang dijual kepada PLN EPI, anak usahanya PLN ya, yang merugikan keuangan negara sebesar disebutkan dalam konvers tanggal 4 Juli naik sidik 5 triliun. Sudah ada. Ya, saya nggak mau. Ada audit BPK-nya. Apa? Audit saya BPK. Tanya kepada penyidik ya.
Jadi kita tanya Jadi enggak sebentar ini Laporan. jadi kan Enggak, kalau laporan sebelumnya kita bahkan berpikir lebih bahwa besar, ini ya. kenapa kemudian tiba-tiba polisi bergerak. Iya, Ternyata ada laporan sebelumnya setahun Iya, sebelumnya. setahun sebelumnya. Oke. Kemudian kasus yang kedua ya, kan ada 3 di tingkat kepolisian ya. Juli 2025 ya, kalau itu kan Juni. Juli 2025 IPW ya mengungkap adanya seorang maklar kasus yang disebut sebagai Ferry Boboho namanya, alias Ferianto Hongkiriwang alias Ferry Boboho, yang ditangkap dalam kaitan penyekapan seorang anggota Densus. Ketika ditangkap dari dia muncul Apa? informasi bahwa dia tuh jadi Markus ya, Maklar kasus di Kejaksaan Agung. yang terkait dengan Feby Adriansyah. Pengakuan dia. Iya, pengakuan dia kan. Oke. Ya. Apa peristiwanya? Yaitu adanya seorang pengusaha yang dengan inisial TK ya, yang diduga mendapat aliran dana dari kasus Asabri dan Asabri dan Jiwasraya ya, aliran dana dari seorang bernama Bencok ya. Beni Cokro. Ya, harusnya dia kan jadi tersangka nih. Ya. Si TK ini. Iya, TK. TK ini yang rame kan jadi tersangka juga. Sudah TK. Belum jadi tersangka. Belum. Ya. Oh, ini disebut TK saksi. Ini ya. TK. Kemudian disebut oleh Ferry Boboho bahwa dia menjadi perantara untuk mengamankan TK di Kejaksaan Agung 55 miliar. Oke, sekarang saya mau Gitu loh tuh. Ya, jadi makasih. Oke. Tapi menurut saya begini. Jadi kemudian kan Sebentar, biar kita diikuti, kemudian sekarang FYH ini kan kemudian dilindungi oleh LPSK. Ya. Ferry Ini ada Hongkiriwang. runutan ya, Ferianto Hongkiriwang dilindungi oleh LPSK ya. Kemudian konstruksi apa yang dikenakan terhadap TK, pemerasan dalam jabatan ya. Pemerasan dalam jabatan ini analisis TK ini salah satu yang memiliki banyak mall-mall besar di Jakarta. ya mungkin juga tidak lah saya katakan ya, pokoknya ada. Karena sudah beredar diperiksa. fotonya di salah satu kompleks besar di Jakarta, Yalah. di Mall Jadi Jakarta. dia dikonstruksikan pemerasan sehingga dia harus bisa terbuka secara bebas menyampaikan. Sudah jelas. Kalau satu lagi Krakatau Steel kami tidak tahu ya. Tapi mau saya katakan kami ini sudah menginvestigasi hampir 2 tahun ya Kosmak ya. Bahkan di Maret 2024 yang kami angkat pertama kali adalah soal lelang hasil sitaan Kejaksaan Agung terkait dengan juga Jiwasraya dan Asabri, yaitu Gunung Bara Utama. Batu bara nih ya. Ketika Kejaksaan Agung ya di bawah kemencorongan Febri ya mengatakan bahwa sitaan ini nilainya 11 triliun untuk mengglorifikasi kesuksesan ya. Tapi ketika dia lelang 1,9 triliun. Jiwasraya nih. Bukan Gunung Bara. Gunung Bara Utama. Oke, sorry. Kami investigasi lagi siapa pembelinya ya. 2023 ya. Apa? 2023 peristiwanya. Peristiwa Gunung Bara Utama iya ya. 2023, oke. Tapi kami angkat di 2024 di Maret. Bahkan kami mengundang. Oke, apa indikasi di situ? Indikasinya begini ya, indikasinya. Pertama, pihak pembeli Gunung Bara Utama diduga adalah pemilik awal ya. Kemudian perusahaan ini baru didirikan kalau tidak salah 4 bulan sebelum ikut lelang. Ya. Kemudian perusahaan ini diinformasikan mendapatkan pinjaman dari bank pemerintah 2,5 triliun. Ya, padahal perusahaan ini belum melakukan kegiatan sebagai bisnis tambang sebagai core bisnisnya. Kemudian kami dapatkan data direktur perusahaan ini sebagai pemegang saham mayoritas itu seorang yang pembayaran pajaknya saja, rekeningnya saja kecil, rumahnya juga kecil, ya. Ya, dia nomine menggunakan nama orang gitu, lain yang nggak ada dia kaitannya. bisa mendapatkan pinjaman. Ini ada trading influence juga. Ya, kami mengundang tuh kejaksaan untuk melakukan ini. Kemudian kami dapati juga pusat pengelolaan aset yang melakukan lelang ini kan harus membayar jasa kepada appraisal. Tidak ada. Diduga pihak ketiga yang membayar appraisal. Ini kan indikasi-indikasi ya yang kami kemudian ungkap di Maret 2024 dalam satu diskusi publik.
kami kemudian ikuti terus gitu loh ya. Kenapa kami ikuti? Kami melihat postur kekuasaan kita yang besar ini ada yang aneh nih. Di mana anehnya? Ada menelikung kewenangannya untuk kepentingan pribadi ya. Jadi seperti itu kita lihat nih. Kemudian kita laporkan itu. Jar of Ricard juga. Jar of Ricard, kasus ini analisis kami digunakan untuk menyandera Mahkamah Agung. Jar of Ricard itu pegawai Mahkamah Agung yang sekarang sudah jadi terpidana. Ya. Kami meneliti putusan peristiwa penangkapan Jar of Ricard. Jar of Ricard ditemukan 915 miliar dan 51 kilogram emas. Luar biasa. Apakah ini milik dia? Dia gatekeeper ya. Kemudian padanya ya ketika ditemukan ada catatan 200 miliar untuk kasus Sugar Group, 6 miliar untuk kasus Ronald Tanur ya. Nah, Jar of Ricard ini bukan hakim. Ya, mengapa ada uang pada dia untuk gratifikasi? Tidak tepat, harusnya suap. Jawabannya apa? Jawabannya kena gratifikasi. Enggak, dia uang siapa yang disimpan? Nah, kalau dikenakan kasus suap akan ketahuan. Uang ini sebetulnya milik siapa? Artinya Anda menilai bahwa ada upaya untuk menutupi polanya tidak seperti terbuka itu. semua. Iya, polanya seperti TK Luar biasa. ini ya. Pengusaha TK ini ya. Kemudian Jar of Ricard ya. Kemudian kita ikuti juga kasus pengembalian uang 27 miliar. Ingat nggak? Seorang menteri ya. Waktu itu Menteri Pemuda dan Olahraga ya. Dikembalikan uangnya, sekarang dikembalikan oleh tim yang sekarang juga menangani beliaunya ini ya, tim hukumnya nih dipulangkan. Kenapa tidak dilakukan tracing ke belakang? Oke. Ini Itu begini. Bahwa ada korupsi besar tapi penanganannya setengah hati. Bukan setengah hati, penanganannya sangat kuat, tetapi Diblok, dibatasi. bukan, dia mensortir, memfilter, kemudian untuk mengambil keuntungan buat penegak hukum itu sendiri. Oke. Dan ini yang diduga terjadi di kliennya Bung Firman. Ya, itulah makanya Febri Adriansyah. Makanya kami membuat buku. Oh, jadi gini, ada kasus korupsi besar. Iya. Tapi dilokalisir di sini. Iya, di sini untuk sisanya diambil, diperas dan seterusnya. Begitu. Dan itu yang diduga dilakukan oleh Febri Adriansyah. Diduga ya? Diduga ya. Oke, silakan. Makanya Nanti saya beri kemudian kesempatan, jadi silakan. tersangka. Ya begitu, terima kasih. Oke, baik. Ya. Jadi kalau kita ngikuti kasus ini dari awal, kan saya jadi pengamat selama 4 minggu ini ya, mulai dari awal penggeledahan terkait dengan batu bara yang merugikan negara 5 triliun, kan sebenarnya disitulah predikat crime awalnya. Kemudian kan berkembang. Jadi kalau saya melihat kasus ini kan sudah benar-benar terang benderang. Iya. Dalam kasus baik tindak pidana korupsi yang ada 3 termasuk Krakatau Steel gitu kan dan Asabri ya. Kemudian tindak pidana pencucian uang. Ini kok saya melihat sekarang ya seolah-olah yang sudah terang benderang ditemukannya uang 500 miliar, ditemukannya emas 74 kilo ya, rumah ada pemiliknya, tiba-tiba ingin dijadikan film horor. Terlalu banyak jump scare-nya. Ya, terlalu banyak dramanya, termasuk tadi dugaan kematian, ya, termasuk kemarin yang terkait dengan adanya saksi yang dilindungi LPSK, seperti itu. Nah, kalau kita kembali lagi ya, bahwa dalam teori tindak pidana korupsi kan ada yang namanya follow the money. Follow the money itu kan dilakukan ketika dari saksi kemudian untuk menemukan uang. Tetapi kan uangnya sudah ada. Iya. Iya kan? Tinggal dari hulu ke hilir. Bentar, Pak. Kalau tadi yang disampaikan oleh Bung Sugeng adalah ada kasus besar Jiwasraya, anak perusahaan Krakatau Steel dan seterusnya yang dilokalisir, yang diduga oleh Febri Adriansyah dan mengambil keuntungan dari situ. Sekarang juga terjadi dalam kasus ini, dilokalisir dan nggak tahu kemudian, harusnya bisa dibongkar jelas terang benderang. Ya, tadi saya katakan. Betul, Anda menilai itu? Pelaku sekarang pun dilokalisir. Sekarang ini kan terlihat jelas lokalisirnya. Oke. Ya, dari sisi hanya 3 tersangka. Pertanyaan kenapa saat ini. kasus Febri Adriansyah ini juga dilokalisir? Karena saya melihat ini kan pasti kasusnya ini bisa kemana-mana. Ingat loh, dalam teori kasus korupsi tidak mungkin korupsi dilakukan oleh segelintir orang. Karena korupsi itu terkait dengan tata kelola, ya, terkait dengan prosedur dari A sampai Z. Ketika ada satu yang tidak melakukan,
ya pasti dia akan berteriak. Termasuk tadi kasus-kasus yang disampaikan oleh abang kita ini, ya itu kan kasusnya sangat banyak. Artinya harus ada audit hukum, ya terhadap kasus-kasus yang ditangani. Siapa yang melakukan? Ya saat ini yang punya kewenangan tim 9. Oh, Makanya Kejaksaan Agung, oke. Ya kenapa tim 9 ini? Ya saya ngelihat di sebagian besar adalah mantan KPK. jaksa yang pernah bekerja di KPK. Salah satunya adalah adanya suatu harapan supaya apa? Supaya kasus ini dibongkar seterang-terangnya. Ya. Karena kalau misalnya tadi kita bicara mana ketika kemudian FA menggugat praper secara formil dan sebagainya, saya pikir kalau untuk formil karena materialnya sudah dapat semua. Ada tentu lebih tahu. Saya juga kenal beberapa orang yang ada di tim 9 dan saya sepengetahuan saya bersaksi mereka orang-orang yang lurus. Betul ya? Betul. Tinggal bagaimana kemudian mereka bisa lurus nggak dalam kasus ini? Pertanyaannya. Pertama, ya. Betul juga. Betul. Independensi adalah penting. Mereka orang lurus, mereka orang baik, mereka orang hebat. Apakah bisa mereka melakukan apa yang ada di diri mereka untuk mengungkap semuanya? Skeptis ya. Skeptis, ragu. Oke. Ya, tapi nanti saya dulu, Bang. Saya dulu, Simptom Bang. pertama itu ketika tidak dikenakan rompi dan diborgol, ya. Mereka terkungkung. Kalau menurut saya, Tim 9 ini terkungkung. Iya, terkungkung. Ini apa sementara juga Febri sudah nonaktif, Pak Jaksa Agung nonaktif lah, ya. Supaya mereka itu yang orang-orang memang yang kredibel bisa bebas bekerja, ya. Pak Jaksa, saya nggak mengatakan Pak Jaksa Agung itu salah terlibat, tetapi di depan mata dia sebagai atasan, kasus yang begitu banyaknya terjadi, dia punya tanggung jawab kelembagaan, ya, pengawasan, pembinaan, pengarahan kepada kinerja Jampitsus. Dia sudah tidak punya posisi moral lagi nih sebetulnya, ya. Tapi kan dia nggak terlibat. Loh, tidak terlibat tetapi dalam bentuk pengawasan tanggung jawab kelembagaan itu di depan matanya. Gitu loh, ya. Di depan Kalau matanya. seperti itu banyak dong pimpinan yang lain juga ada. Pada levelnya satu level nih. Oke. Pada satu level nih, ya. Kalau masih misalnya 2-3 level tidak. Ini pada satu Itu level tanda, ya? dan juga kapasitas profesionalismenya sama karena dia jaksa. Gitu. Ya jaksa yang mengetahui bahwa postur kasus-kasus korupsi itu akan selalu ada ketika kasus besar TPPU, ada pihak-pihak lain yang bisa diminta pertanggungjawaban. Ada pihak yang memang harus di depan matanya ada penyerahan uang 27 M yang dipublikasi, ya. Dan harusnya ada yang diminta pertanggungjawaban uang itu punya siapa. Ini tidak, gitu loh. Ketika bawahannya mensortir tidak kemudian menyidik orang yang berinisial D yang adalah mantan menteri, ini sudah kekeliruan kelembagaan. Dan tanggung jawab kelembagaan ada pada pimpinannya. Ini argumentasinya kami. Karena itu membantu komisi tim 9 seperti tadi saya katakan Pak Jaksa Agung coba nonaktif lah. Dan tentu ini keputusan presiden, ya. Pak Presiden dengar ini. Kalau memang ini mau ditegakkan secara konsisten, ya seperti itu, begitu. Itu yang saya bilang. Saya potong dulu ya, Yud. Itu yang saya bilang. Di banyak tempat itu risikonya terlalu tinggi kalau ditangani di kejaksaan. Harusnya? Iya, di KPK. KPK. Tapi kan mereka punya yang disebutnya sebagai kata-kata berwenang di dalam Undang-Undang 19 itu nggak digunakan wewenangnya gitu. Karena Anda bisa bayangkan kalau Anda punya wewenangnya nggak digunakan, itu Anda manusia macam apa gitu. Ya kan gitu kan? Karena di pasal 10 itu jelas itu kata-katanya berwenang. Satu dengan syarat 1, 2, 3, 4, 5. KPK punya wewenang. Iya, berwenang, kata-katanya berwenang, mengambil alih. Bisa langsung mengambil alih. Iya. Tanpa diminta oleh siapapun. Oh iya, dia kan kalau dia baca kasus ini kan udah memenuhi dengan syarat 1, punya potensi konflik, 2, lama nggak selesai dari tahun 2000 berapa itu. Oke. Terus kemudian ada campur tangan pihak lembaga eksekutif, legislatif, judikatif dan seterusnya, itu udah Tiga-tiganya diduga ada. Ya, udah memenuhi syarat sebenarnya. Jadi maksudnya gini loh. Oke. KPK harus ambil alih. Yang disebutnya predicate crime, which is itu yang diminta oleh lawyer untuk dijelaskan. Sebenarnya predicate crime-nya udah terjadi. Tapi kemudian ketika awal kasus ini kelihatannya
Ya naib juga kalau kita katakan ini nggak ada kaitan sama MBG ya. Ada aja pasti ada. Itu analisis itu bisa kita bilang apa namanya yang menganalisis ya. Jadi maksud saya dari awal tuh udah kelihatannya crowded gitu loh. Terus MBG maksudnya tersangka yang iya. ditangkap oleh Kedua, kejaksaan. kalaupun Pak Sugeng memberi ke KPK dibaca nggak sama mereka? Dibaca nggak? KPK dia Pak. Kan lapor kan? Dibaca nggak sama mereka? Ya kita bertanya terus soal perkembangan. Oh, ada lapor juga selain ke polisi ke KPK ada, juga? Ada dong. Waktu 2025 itu. Artinya 2025. laporan yang sama dia berikan kalau KPK. kalau Yudi ada di sana dibaca sama Yudi lapor saya tuh mainkan Yud gua gitu. Saya tidak tahu kan itu hasil penyidikan walaupun kami diminta keterangan, data, informasi Oleh ya kan? KPK waktu oleh itu ya? KPK ya. Iya kan? Karena informasinya sama bro. Sama. Jadi gini, saya sepakat dengan Pak Saud, sepakat dengan beliau ya bahwa sebenarnya kasus ini kan harusnya ditangani oleh KPK karena tidak ada konflik kepentingan. Ya, namun ya tentu kita bisa melihat pada malam itu kan saya melihatnya jadi malam yang apa ya? Jangan-jangan lawyernya juga lebih percaya ini kalau dikasih ke KPK. Karena malam itu kan kita bisa melihat Mas Aiman itu kan ada nama-nama KPK. Iya. Ya kan ada nama deputi, ya kan deputi penindakan, ada mana deputi supervisi. Yang sepengetahuan saya kalau mau ngambil alih memang harus ada deputi supervisi kemudian dikasih ke deputi penindakan. Ya, tapi kan tadi zaman mungkin sudah berubah. Ya, tiba-tiba namanya diangkat, tidak ada lagi di dalam kompres itu kan. Ya, kemudian akhirnya kasih ke teman-teman kejaksaan. Tetapi Menghindar lah ya. iya, Enggak, menghindar. sebenarnya sempat di kejaksaan. Sempat di KPK. Bukan sempat KPK mau hadir pada malam itu, kan misteri. Waktu konferensi pers pengalihan kasus itu. Iya, kan ada papan namanya. Oke. Iya, orangnya ada pasti. KPK mau hadir. Ya, pasti ada di situ kan di dalam Cuma Polda. mungkin di belakang. Ya, cuman tiba-tiba kan namanya diangkat dan Iya. mereka nggak keluar. Dia kan menarik. Oke. Ya. Apa yang Anda baca di situ? Jadi pada waktu pengalihan dari polisi ke kejaksaan, nama-nama pimpinan KPK ada di situ. Bukan pimpinan deputi. Iya, deputi kan termasuk Ya. pimpinan lah ya. Ya. Oke, bukan maksudnya bukan anggota dan Bukan, ketuanya ya. bukan, tapi Menarik emang. petinggi-petinggi KPK di sana ada. Iya. Namanya juga jelas. Tapi tiba-tiba namanya menghilang, orangnya nggak ada. Betul. Karena Kenapa? pada malam itu saya yakin bahwa kalau melihat ya dalam undang-undang KPK bahwa tadi ada satu yang menurut saya yang masuk ya. Kalau misalnya dikatakan ada korupsi belum terbukti pada malam itu. Ketika kemudian dikatakan berlarut-larut, ini kan baru berapa hari. Tetapi yang masuknya adalah adanya dugaan intervensi, ya kan? Entah eksekutif, legislatif, yudikatif dan lain sebagainya. Supaya Entah KPK hukum. nggak masuk. Iya, bukan. Jadi KPK bisa masuk. Makanya malam itu ada KPK. Oke, tapi kemudian faktanya nggak ada. Nah, ketika kemudian nggak ada, ini bagi saya sangat menarik, Oke, ya kan? apa yang terjadi? Bisa ya ini KPK bisa menjelaskan apa kemudian KPK ngasih bendera putih atau KPK Kenapa ingin bendera menjadi putih? wasit gitu kan? Kenapa? Ya mungkin KPK tidak mau terlibat jauh. Kenapa? Nah itu padahal itu kewenangan. Ini besar sekali. Karena Bisa dia udah bagian kemana-mana. dari pemerintah agak Enggak, sulit. Kenapa? Ini besar sekali, bisa kemana-mana dan bisa menghancurkan KPK. Bisa jadi. Mungkin KPK sudah trauma. Kita kembali saat lagi, tetap sama kami di Red Bersuara.